melestarikan perasaannya. Sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok yang Ibu laksanakan hari ini. Baiknya sebelum kita mulai acara bimbingan kelompok ini, kita mulakan dengan membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin membaca doa? Yang mau memimpin doa? Oke, Sipa silakan. Berdoa dalam kegiatan kita kali ini. Sebelumnya, Ibu di sini ada yang tahu kalian mau ngapain? Ya, kita di sini akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok itu adalah pelayanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok yang memanfaatkan dinamika kelompok, sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah. Jadi di sini kita akan membahas topik-topik masalah yang belum kalian pernah bahas sebelumnya, ya. Jadi dalam bimbingan kelompok itu ada yang namanya pemimpin kelompok dan ada yang namanya anggota kelompok. Di sini pemimpin kelompoknya adalah Ibu sendiri dan kalian sebagai anggota kelompok. Ada yang namanya pemimpin, ada anggota kelompok. Tujuannya apa, Bu? Tujuan bimbingan kelompok ini adalah supaya kalian menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan dan menambah informasi. Selain itu, kita bertukar pendapat, jadi kalian bisa mengungkapkan pendapat, belajar menghargai satu sama lain, bertanggung jawab, dan kalian bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kalian. Sampai sini mengerti? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjut ke tata cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu seperti apa, Bu? Jadi ada tata caranya kalau dalam bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu dilakukan dalam anggota 2 sampai maksimalnya 15 orang. 15 orang. Kemudian aturannya adalah kalian harus aktif berbicara, kemudian menghargai pendapat orang lain, aktif mengemukakan pendapat, kemudian kalian jika ingin mengeluarkan pendapat tentunya izin terlebih dahulu kepada Ibu sebagai pemimpin kelompok. Jika Ibu sudah mengizinkan, kalian baru boleh mengungkapkan pendapat kalian. Kemudian selain itu kalian di sini tidak boleh memotong pembicaraan orang lain sebagai bentuk penghargaan, saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika orang lain sedang berbicara, jangan memotong. Ya. Kemudian dalam bimbingan kelompok itu ada asas-asasnya. Jadi asas dalam bimbingan kelompok itu yang pertama ada asas keterbukaan. Seperti tadi, kita harus saling terbuka satu sama lain. Jadi mencurahkan yang ada dalam pikiran kalian, mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua, ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi kalian secara sukarela ikut dalam kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya ada yang namanya asas kerahasiaan. Yang dimaksud asas kerahasiaan itu adalah kalian jika ada pembicaraan yang seharusnya tidak disampaikan kepada orang lain di luar anggota kelompok ini, jadi sudah sampai izin saja. Jadi jangan disampaikan kepada orang lain, cukup sampai anggota kelompok. Sampai di sini mengerti? Oke. Apakah sebelumnya kalian sudah mengenal satu sama lain? Sudah. Sekalipun ada yang sudah, supaya kita lebih akrab lagi, kita akan melakukan game perkenalan ya. Game perkenalannya adalah merangkai nama. Jadi Ibu mau kalian menyebutkan nama kelas dan merangkai nama sebelum nama teman kalian sebelumnya. Ibu kasih contoh, misalnya di sini ada, kita mulai dari Melati ya. Melati, sebutkan namanya, nama Melati kelas 7B. Kalau kamu cukup 1. Kalau Sani merangkai dari Sani Melati. Gitu ya. Sampai sini, mengerti? Oke, siap ya? Kita mulai. Ayo Melati.
udah lebih akrab dan lebih tahu satu sama lain dengan merangkai nama tadi ya. Kalian sudah siap masuk ke tahap selanjutnya? Ya. Sebelumnya ibu mau ice breaking dulu. Ice breaking itu karena terlihat loyo, jadi ibu mau ice breaking dulu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Kalau ibu memperlihatkan jempol, kalian bilang 7G. Kalau ibu memperlihatkan telunjuk, kalian bilang semangat, ya. Dan ibu kalau memperlihatkan kelinci, kalian bilang oke. Ya, coba diingat dulu, konsentrasi ya. Kira-kira setelah kalian ice breaking, kita sudah perkenalan, kita akan masuk ke tahap selanjutnya. Sudah siap? Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, di sini ibu punya tayangan terlebih dahulu yang harus kalian amati. Coba di sini ya, karena kita akan di sini akan membahas tentang, ayo coba hari apa ini? Sumpah Pemuda. Nah, kalian sudah mengamati tadi video yang ibu tayangkan, karena sekarang itu tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi di sini ibu akan membahas topik tentang Sumpah Pemuda. Apa yang kalian lihat tadi di tayangan? Ada yang bisa menjelaskan? Atifa, Selfie, Adija, Arsila, atau Iva, kalian melihat tayangan apa tadi? Video tentang Sumpah Pemuda. Yang ditampilkan ada berapa pemuda? 4 ya, 4. Dan di tampilan video tadi ada yang mengungkapkan tentang isi Sumpah. Kita melihat tayangan beberapa menit tentang Sumpah Pemuda karena hari ini bertepatan dengan tanggal berapa? 28 Oktober. Jadi hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Ibu mau tanya kepada kalian semua tentang tayangan yang tadi. Kalian tadi melihat tentang tayangan apa? Oke, Ija. Sumpah Pemuda. Tadi kalian melihat tentang tayangan Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda. Kemudian di tayangan tadi ada berapa orang? Silvi? 4 orang pemuda. Ya. Kemudian selanjutnya ibu mau tanya lagi, 4 orang pemuda itu tadi membicarakan tentang apa? Isi dari Sumpah Pemuda. Yang akan ibu bahas di sini adalah ada 3 hal yang akan kita bahas. Tadi kalian sudah melihat tayangan Sumpah Pemuda, kemudian ada isinya. Kalian, ibu mau tanya dulu, tahu nggak sejarah tentang Sumpah Pemuda? Tidak. Ya, ibu mau memperlihatkan beberapa tokoh. Ada yang tahu keempat tokoh ini? Tidak. Sebelah sini? Tidak. Oke. Ini adalah 4 tokoh dari pelopor utama Sumpah Pemuda yang pertama kali mengadakan yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi mereka ini adalah 4 pelopor utama. Sebetulnya ada banyak dari tokoh Sumpah Pemuda. Yang satu ini, yang paling terkenal ini adalah Wage Rudolf Supratman. Yang ini yang pakai kacamata, ya, atau disingkat dengan WR Supratman. Yang ini, yang pakai kacamata. Kemudian di sini ada yang paling terkenal itu adalah yang namanya Bapak Muhammad Yamin. Yang ini. Siapa? Bapak Muhammad Yamin. Yang ini nih, ini namanya Muhammad Yamin. Jadi mereka ini adalah tokoh yang pertama kali mencetuskan Sumpah Pemuda. Sebelum keempatnya ibu sebutkan, coba ibu mau tanya tadi yang pakai kacamata ini siapa? Angkat tangan coba.
Jija? WM Supratman. Coba sebelah sini, Ibu mau tahu Bapak yang pakai jas ini siapa? Ikrimah, Muhammad, Yamin, dan mereka itu adalah pencetus dari Sumpah. Di keempat tokoh tadi itu sebelumnya yang mencetuskan Sumpah Pemuda di latar belakang sejarahnya adalah karena kondisi Republik Indonesia yang dulunya sedang dalam penjajahan Belanda. Jadi Sumpah Pemuda ini melewati beberapa tahap yang lumayan panjang sebelum akhirnya tercetuslah isi Sumpah Pemuda melalui beberapa tahapan yang panjang mulai dari tahun 1926 sehingga akhirnya tercetuslah isi Kongres dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang isinya seperti tadi. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia. Ada yang bisa melanjutkan? Siapa? Mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang selanjutnya, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi itu isinya. Sejarahnya tadi adalah di latar belakangi kondisi penjajahan Belanda. Yang kedua isinya adalah ada tadi tiga. Kemudian Ibu masuk ke maknanya. Apa makna dari Sumpah Pemuda tadi? Adalah supaya menyadarkan bangsa Indonesia. Supaya sadar apa? Supaya mereka itu bersatu, tidak lagi sesuai suku masing-masing, supaya bersatu melawan penjajahan. Jadi karena dulu itu banyak organisasi kesukuan ada, jadi mereka terpecah belah, tidak mau melawan penjajah. Mereka disatukan dalam satu kongres pemuda yang disebut dengan Sumpah. Belum Ibu lanjutkan sampai sini. Kalian paham? Ada yang ditanyakan? Nah, itu materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalian mengerti ya? Tadi Ibu menjelaskan tentang sejarah dan latar belakang Sumpah Pemuda. Yang kedua, Ibu menjelaskan tentang isi dari Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, kita membahas tentang makna. Mengapa, apa pentingnya kita membahas tentang Sumpah Pemuda. Ya, sebelum ke tahap selanjutnya, Ibu mau ice breaking lagi. Ya, siap-siap. Ice breakingnya seperti ini. Kalau Ibu bilang angin berhembus, kalian nanti bilang berhembus kemana? Nanti Ibu akan menunjuk salah satu anggota kelompok yang di sini dari kalian untuk menjawab tentang isi dari Sumpah Pemuda. Bagaimana? Siap ya? Siap. Ayo. Angin berhembus. Berhembus kemana? Berhembus ke orang yang bernama Asyifa. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Nah, tepuk tangan, gitu ya. Nah, alhamdulillah materinya itu tadi sudah kita bahas. Sekarang Ibu mau dari setiap kalian ada yang mau menyimpulkan tentang pembahasan yang tadi kita bahas. Oke, siapa yang mau menyimpulkan tentang latar belakang dari? Oke, Sufi, silakan. Karena dalam belakangi oleh penjajahan Belanda. Nah, jadi Sumpah Pemuda itu latar belakang sejarahnya dari adanya penjajahan dari Belanda. Oke, betul ya. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan isi dari Sumpah Pemuda tadi? Oke, ada Jija, mangga. Satu, mengaku bertumpah tanah air satu
Ya, terus. Kedua, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ya. Satu lagi. Tiga, berbahasa satu bahasa Indonesia. Berbahasa satu bahasa Indonesia. Itu tadi isinya ya. Betul. Kita lanjutkan ke makna. Tadi kan ada pembahasan tentang makna dari Sumpah Pemuda. Sebelah sini Ibu mau tanya, ada yang mau menyimpulkan? Silahkan Iklimah. Membangkitkan kesadaran seluruh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang satu untuk melawan penjajah. Nah, betul sekali. Jadi, Sumpah Pemuda itu supaya menumbuhkan kesadaran rakyat Indonesia bahwa kita itu adalah satu. Sekalipun berbeda adat, berbeda bahasa, berbeda suku bangsa, tetapi harus satu melawan penjajahan yang waktu itu dijajah oleh siapa? Oleh Belanda. Oke, jadi kalian sudah dapat sejarahnya apa, kemudian isi Sumpah Pemudanya apa, kalian tahu maknanya apa. Mau bertanya tentang pentingnya. Apa sih pentingnya kita membahas Sumpah Pemuda? Ada yang mau menjawab? Oke, Sipa. Sebagai motivasi untuk pemuda Sekarang, nah sebagai pemuda, kalian pemudi supaya termotivasi. Kenapa harus dibahas Sumpah Pemuda? Supaya kita sadar bahwa kita harus bersatu. Sekarang kita dijajah oleh siapa? Oleh diri sendiri dan oleh teknologi. Kita dijajahnya harus bisa mengelola, mengendalikan diri sendiri. Betul sekali ya, Jija. Selanjutnya, Ibu akan bertanya tentang komitmen. Komitmen itu apa yang akan kalian lakukan setelah membahas tentang Sumpah Pemuda ini? Ada yang mau menjawab? Arsila, silakan. Karena kita sadar setelah termotivasi, kita semangat untuk belajar lebih giat lagi. Karena kalian itu adalah pemuda dan pemudi harapan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, pembahasan kita sudah masuk ke tahap akhir. Tadi kita sudah melakukan pembahasan, Ibu memberikan informasi tentang Sumpah Pemuda, tentang latar belakangnya, tentang isinya, tentang maknanya. Kalian tadi sudah menyimpulkan dan Ibu sudah menyimpulkan. Alhamdulillah, kesimpulannya baiknya sudah betul semua. Sebelum diakhiri, Ibu mau bertanya dulu tentang kesan dan pesan kalian tentang kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Apa pesan kalian? Ada yang mau mengungkapkan? Oh, Diva, silahkan. Semangat lagi Bu, selalu mengikuti kegiatan bimbingan kelompok karena kita membahas Sumpah Pemuda. Ada lagi di sebelah sini, Siti silahkan. Supaya kita lebih giat lagi dalam belajar karena kita mendapat semangat dari Sumpah Pemuda. Jangan dulu menyuarakan, ya. Oke, Ibu berharap semoga kegiatan bimbingan kelompok ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa menambah wawasan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Ibu mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian sudah hadir dalam kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Kira-kira kalian ingin mengadakan bimbingan kelompok lagi? Kapan ya? Hari Sabtu depan sepertinya ya. Kita bimbingan kelompok lagi. Sebelum ditutup, Ibu kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Tadi Asipa yang memimpin doa. Coba Asipa kita pimpin doa lagi untuk tutup ya. Silakan. Terima kasih Asipa. Tapi sebelum diakhiri, Ibu mau membagikan lembar evaluasi untuk kalian tentang tadi yang dibahas. Ya, ini bisa dikerjakan di rumah. Nanti dikumpulkan ke Ibu ya. Silakan. Asifa, Silvi, Ija, Arsyila, Tuti, kemudian Iklimah, Fitri, Sani, dan terakhir ada Melati. Itu adalah soal yang harus kalian jawab untuk hari tugas akhir dan nanti dikumpulkan ke Ibu ya.
Terima kasih untuk semuanya. Ibu tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.